Tapi ini sering kita salah pahami ya. Artinya ketika kita ketemu sama teman-teman, sama reunian misalnya, ini kita anggap bagian dari silaturahim juga. Bahkan ketika reunian SMA, silaturahim SMA, silaturahmi akbar, bukan gitu kan? Malah ada silatnas, silaturahim nasional. Nah, jadi memang kita sudah larut dalam kesalahan yang viral. Salah kaprah. Iya, nggak apa-apa karena sudah terlanjur, tapi paling nggak kita ngerti makna aslinya. Bahwa kalau ada hubungan kekeluargaan, silaturahim. Nggak ada hubungan kekeluargaan, ukhuwah Islam. Dua-duanya kita jaga. Gini Pak Ustadz, Ya, kalau misalnya bukber tapi ngejelekin orang itu memperpendek umur apa memperbanyak umur Pak Ustadz kira-kira? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak ninggalin omongan dusta, tipu, bohong, ghibah, namimah, adu domba, gosip, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak perlu pada perbuatan dia nahan makan, mahan minum. Kamu tahan makan tadi, iya, tahan minum tadi. Aku enggak perlu, kata Allah, pada perbuatan itu, karena kamu enggak nahan ngomong. Artinya Allah enggak berikan balasan. Nah, jadi puasa ini bukan cuma nahan makan, nahan minum, tapi juga nahan lisan, nahan hawa nafsu. Tapi lingkungan kita di Rawa Trate ini luar biasa. Nahan air liur di depan donat aja bisa. Gak ada yang makan nih. Dimakan dulu nih. Padahal ini bukan plastik. Aduh, diminum kali. Ini bukan donat kaca. Bukan kuda kepang. Mau nanya lagi, Ustaz. Ya. Kan kalau tadi dengan keluarga itu silaturahmi. Kalau dengan non keluarga itu apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kalau non muslim apa tuh, Ustaz? Ukhuwah watoniyah. Ukhuwah persaudaraan, watoniyah, waton negeri. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi ketika kita ngumpul, saya pulang kampung ketemu dengan satu geng ngundang di hotel non muslim. Ini kami ngumpul semua dalam rangka, tidak saya bilang dalam acara ukhuwah Islamiyah. Enggak Islam. Ukhuwah watoniyah. Baik. Tapi ini bukan orang Islam, ini bule Pak Ustadz, Amerika. Ukhuwah insani. Sesama manusia. Ya. Jadi dasarnya ini ngawur, ini buat-buatan aja nih. Mana ada persaudaraan dengan orang non muslim? Loh, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kalau mereka tidak memerangi kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, mereka enggak ngusir kamu. Mereka bukan Israel. Mereka enggak memerangi kamu, mereka enggak ngusir kamu. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil lah pada mereka. Dua, balas dua. Mereka enggak merangi, mereka enggak membunuh, balas dua. Bersikap adil dan berbuat baiklah. Baik. Ini kan seringkali ketika kita lagi kumpul keluarga, yang diobrolin itu kan misalnya antara saudara satu sama saudara lain yang misalnya sudah berkeluarga, ngebanggain anaknya, ngebanggain suaminya, ngebanggain istrinya. Ini kan seringkali terjadi nih. Sebetulnya silaturahmi seperti apa sih yang harusnya diisi secara sesuai dengan syariat Islam seharusnya? Sehingga akhirnya nggak melepas nilai-nilai silaturahmi itu, Tat. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau jumpa ucapkan salam. Assalamualaikum, apa kabar? Apa kabar anak-anak? Gimana sekolahnya? Gimana? Begini. Setelah itu, setelah ketemu, musafahah, salaman dengan mahram. Yang tidak mahram perempuan, begini cukup. Setelah itu apa lagi? Ketika ketemu, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Senyum. Tahaddu tahabbu, berbagi hadiah, berkasih sayang. Apa yang bisa kita berikan? Kalau kebetulan ada di situ yang bersin, idza atisa ahadukum, ada kebetulan yang bersin, lalu kemudian dia fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah, fasammithu, lalu kemudian katakan yarhamukallah. Idza marida, kalau ada yang sakit, jenguk dia. Apa kabar? Doakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami. Tapi ketika ketemuan hanya untuk alhaakumut takatsur, saling membanggakan. Takatsur, saling banyak harta, banyak ini, banyak itu, begini, begono. Jaga perasaan. Di depan orang yang nggak punya anak, jangan cerita anak. Di depan orang yang masih
berusaha cari rezeki, masih ngontrak, jangan cerita rumah baru. Di depan orang yang belum menikah, jangan cerita nikah. Mohon maaf nih Pak RT. Belum nikah Pak RT-nya. Tidak, Bu RT masih di jalan. Oh ya, di jalan. Di depan. Masih dicari. Belum official. Iya, jaga perasaan orang. Banyak orang yang mesti pintar-pintar merasa, jangan merasa pintar. Oke. Jadi pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Puncak iman itu bukan pada puasa. Puncak iman itu bukan pada sholat. Puncak iman adalah ketika bisa merasakan perasaan orang lain. Empati. Betul. La yu'minu ahadukum, iman kamu belum sempurna hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau donat itu enak di tenggorokanmu, begitu juga lah dia enak di tenggorokan saudaramu. Walaupun dia nggak suka, padahal sudah disuguhkan dari tadi dan belum imsak, tapi karena serius pembahasannya. Menarik. Ustaz, izin juga nanya Ustaz. Jadi kalau misalkan sekarang kan zamannya orang sudah pada bertebaran, dinas bekerja misalnya di luar kota atau luar pulau atau bahkan luar negeri. Ya, jadi kalau buat menguatkan silaturahmi tadi, kan biayanya lebih mahal lagi Ustaz. Itu jadi bagaimana buat mengatur antara keluarga misalkan banyak, yang mana didahulukan dan mengatur waktunya gitu Ustaz. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Abi. Kami alhamdulillah hari ini buka bersama. Ini gambar cucu, ini gambar mantu. Apa sih susah? Jangan sampai orang tua itu bawa handphone ke servis handphone. Handphone saya ini rusak. Mohon maaf Bu, handphonenya bagus, anaknya yang rusak. Jadi sebetulnya nggak ada yang sulit kalau mau. Waktu ada, kesempatan ada, alat komunikasi ada, grup keluarga ada. Apa sih susahnya? Ya tapi kita nggak punya waktu nelpon. Buatkan rekaman suara. Alhamdulillah, apa kabar saudara pagi ini? Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita istiqomah. Mereka mendapatkan itu bahagianya luar biasa. Oke. Lalu bagaimana sebetulnya cara kita bersilaturahmi ke kerabat yang misalnya menyakiti hati kita, Tat? Nah ini kan juga sering kali, nih karena dia udah nyakitin kita malas, Tat, untuk mendekati dia atau berkunjung bahkan ke rumahnya. Karena setiap ngomongin nyakitin gitu, Tat. Genting, ibarat tali kalau ditarik kan genting. Genting boleh, putus jangan. Oke. Say hello. Kalau saya putuskan ini, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim. Jangan sampai putus tali silaturahim. Tapi kalau saya sambung terlalu akrab, ngomongnya nyelekit. Betul. Saya sakit hati, saya tersinggung. Say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat. Habis itu ya pandailah kita menghindar. Masa mesti saya ajari juga? Nah, Pak Ustadz, saya kan sebagai RT pasti suka silaturahmi ke tuan-tuan rumah. Pasti. Ngobrol apapun. Insya Allah. Lah ya. Iya. Nah, ada nggak sih Pak Ustadz batasan waktu ataupun jam yang bikin gak mengganggu tuan rumah itu sesuai ajaran dari Nabi? Tentu saja tidak di waktu sholat, karena waktu itu menghadap Allah SWT. Datang ketika sedang azan berkumandang. Mereka mau nolak nggak enak, nanti susah ngurus KTP. Ya tentu selesaikan dulu, selesai sholat. Syukur-syukur Pak RT ketemu dengan warga di masjid. Habis itu bertamu. Kalau kebetulan bertamunya malam, ya lihat jam kira-kira di tempat kita yang wajarnya bertamu itu jam berapa. Takut nanti kalau maghrib kebablasan ke isya. Ya habis isya 15 menit, 20 menit, ada yang mau dibahaskan. Udah, dan ngomong kita nggak usah terlalu panjang lebar. Tapi mohon maaf jangan tersinggung, ini nggak pulang semua nih. Ini memang kita lagi santai. Panjang lebar kita ngomong. Nunggu imsak ini. Nah, itu jangan tersinggung, jangan tersindir. Nah, bicaranya ya yang to the point aja. Bapak Ibu warga, ini saya datang dalam rangka sosialisasi, mohon sampaikan ke anak-anak semua tentang jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai mercon. Hati-hati kebakaran, kalau pulang kampung tolong pintunya dikunci semua. Ya ingatkan juga teman-teman saudara sekalian, cabut semua kabel-kabel listrik, hati-hati. Jangan sampai lah masih ini ada air, ada ini segala macam, toilet, kamar mandi, keran air, awasi semua. Udah cukup. Ya jadi nggak jelas seperti kita mau pergi ke supermarket, apa yang mau diambil, yang mau dibeli ini apa. Jangan sampai ke sana kemari, begitu pulang dari supermarket, aduh lupa yang mau dibeli. Tadi apa yang mau diobrolin ke masyarakat.
Nah, tapi insya Allah karena RT-nya Gen Z, anak muda, ya orangnya juga to the point. Betul. Nggak akan mungkin ngomong ngalor ngidul ke sana kemari. Harapannya seperti itu. Insya Allah.